Jawaban Bapak Jokowi dinilai lebih bijak dibanding respon PDIP soal gugatan. Keluarga presiden dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Ini gugatannya sedang berjalan di MK, bikin heboh dan jadi sorotan publik. Kalau PDIP langsung menyetujui itu, mendukung supaya keluarga presiden tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Yakin ini dengan pernyataannya harus konsisten ya. Nah ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton satu persatu termasuk responnya dari Anies Baswedan nanti. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Jawaban simpel daripada Bapak Jokowi mengenai hebohnya gugatan. Keluarga presiden dilarang untuk jadi calon presiden ataupun jadi calon wakil presiden. Nah, di sini Bapak Jokowi memaparkan bahwa setiap warga negara punya hak untuk boleh uji material di MK. Soal putusan akhir itu mari kita hargai keputusan MK. Jadi Bapak Jokowi mengajak masyarakat, apapun nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu dia yang harus kita ikuti. Berbeda halnya dengan PDIP yang langsung mendorong supaya gugatan ini langsung disetujui oleh pihak MK. Yakin, enggak ngerugiin diri sendiri nanti. Bu Megawati itu anaknya presiden terdahulu loh. Dan Mbak Puan juga merupakan anaknya Megawati yang sudah pernah jadi presiden. Awas loh, nanti senjata makan tuan. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga. Sebenarnya kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga. Kecenderungan itu kan ada ya, dan kita saksikan lah demokrasi kita, aturan mainnya harus bisa memastikan bahwa kesetaraan kesempatan itu ada. Salah satu keputusan yang penting menurut saya adalah justru ketika 2015 dulu itu sudah ada sesungguhnya undang-undang yang melarang pilkada pada waktu itu, pilkada untuk diikuti oleh sanak saudara, betul ya? Tapi kemudian pada tahun 2014 lalu oleh MK undang-undang itu di materialnya dipenuhi sehingga dibatalkan. Nah, sejak 2014 sampai sekarang kita menyaksikan bermunculan semua. Nah, menurut saya sudah jalan 10 tahun, rakyat bisa menilai apakah sudah saatnya undang-undang itu dikoreksi lagi. Kita sudah jalan 10 tahun, jalan 12 tahun. Dan dari situ kita sudah menyaksikan ada periode di mana itu dibolehkan, ada periode di mana itu dilarang, ada periode dibolehkan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Saya melihat penting sekali supaya di Indonesia ini pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompok keluarga dan bukan bekerja untuk kelompok tertentu aja. Dari kata-kata Abah Anies Baswedan teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa Anies Baswedan sebenarnya mendukung gugatan soal pelarangan keluarga presiden untuk dilarang maju sebagai capres dan cawapres. Siapa yang diuntungkan teman-teman? Kalau uji material ini diterima oleh MK, salah satunya dulu ya Anies Baswedan.
Soalnya AHY nggak bisa maju, Gibran nggak bisa maju, Puan juga nggak bisa maju. Jadi yang bisa melenggang salah satunya adalah Abah Anies. Ini gimana teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Mari kita lanjut video berikutnya. Politiknya itu dari mana? Oh, Pak Jokowi nggak punya partai, nggak bisa mencalonkan. Yang nepotisme politik itu justru partai-partai politik. Anaknya ketua umum dicalonkan, anaknya wakil ketua DPD dicalonkan, anaknya menteri dari partai dicalonkan. Coba tanya Pak Janjil itu, anaknya menteri desa aja calonnya berapa dari DPR RI? Itu yang nepotisme itu. Sekarang masalahnya ya bakal kecuali dari mana dia bisa mencalonkan Pak Jokowi kalau dikatakan nepotisme. Kalau pintu masuknya dimulai dari MK, saya mau tanya, apakah keputusan MK itu hanya bisa dinikmati oleh anaknya Pak Jokowi yang bernama Gibran? Semua anak muda bisa. Semua anak muda bisa yang menjadi kepala daerah. Ada 63 kepala daerah di Indonesia yang bisa menikmati itu. Di PDIP ada 12. Di PKB juga ada. Bupati atau gubernur yang nepotisme politik. Nusron Wahid Skakmat yang sering bilang itu dinasti politik. Hei dinasti politik, awas dinasti politik, sedang terjadi dinasti politik. Nah ini dia teman-teman. Supaya orang-orang yang koar-koar selama ini berteriak keras soal dinasti politik. Dan menuding ini, alamatnya itu ya pasti Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga dengan menonton video ini, mereka paham teman-teman. Nah ini dia Nusron Wahid kasih paham tuh ke orang-orang yang suka teriak-teriak. Terutama nih, PDIP seringkali berteriak soal dinasti politik. Dinasti politik, dinasti. Ujilah. Tantanglah. Politik itu dari kata politea. Ini agak berteori sedikit supaya kelihatan agak pinter. Politia itu memakmurkan masyarakat kota dulu. Jadi politik itu dalam arti ideal itu berusaha memakmurkan rakyat. Jadi apakah itu kemudian dinasti sebenarnya nggak ada masalah lagi. Kalau dia punya kemampuan. Tetapi kalau hanya untuk kuasa happy-happy aja ya mohon izin lah. Kemudian dia punya kuasa tapi kapasitasnya nggak memenuhi syarat, ya susah lah. Gitu loh. Nah itu yang kita uji keputusan politiknya, Adinda. Ibas, keputusan politiknya kita cek. Puan Maharani, keputusan politiknya kita cek. Kan gitu. Apanya keputusan politiknya kita cek. Siapa lagi? Gibran nanti keputusan politiknya kita cek. Kapan politiknya itu disolusikan, kapan dicek? Punya kapasitas seperti Salah satu kader PDIP yang senior ini adalah Bambang Pacul. Ini setiap pernyataan beliau sangat masuk akal dan netral sekali. Ini nggak ada yang namanya dinasti politik, teman-teman. Ini soal dia mampu atau tidak. Itu aja sebenarnya. Dan semua diberi kesempatan kan sekarang. Mengenai serangan, perubahan undang-undang di MK tersebut. Ya bukan hanya untuk Mas Gibran saja. Semua masyarakat Indonesia bisa mencalonkan diri dengan perubahan undang-undang yang dimaksud. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden? Waduh, kena teman-teman.
semua partai, hampir semua partai di Indonesia melakukan yang namanya dinasti politik. Mana? PDIP, Golkar, siapa lagi? Nasdem melakukan dinasti politik di partainya, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa cuma ke Pak Jokowi dialamatkan yang namanya dinasti politik ini? Ada apa, teman-teman? Apakah karena kehebatan Bapak Jokowi itu sungguh di luar kemampuan mereka, tidak bisa melawan, makanya menggunakan isu ini untuk mengalahkan Bapak Jokowi? Atau gimana kalau menurut kalian? Komen-komen di bawah ini, teman-teman.